Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurafifa dengan NPM 105.119.112. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Problematik Internet Use terhadap Subjective Well-being pada mahasiswa Universitas Islam Bandung. Untuk latar belakang masalahnya, semua individu pastinya berkeinginan untuk merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya, dan salah satunya adalah mahasiswa. Menurut hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, indeks kebahagiaan mahasiswa S1 di Kota Bandung mencapai 77,40%, yang menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaannya tinggi. Namun, fenomena yang terjadi, terdapat banyak mahasiswa yang memiliki subjective well-being yang rendah. Mahasiswa sering merasakan masalah kesehatan dan kecemasan serta stres. Hal tersebut dapat menjadikan subjective well-being yang rendah. Salah satu kecemasan dan stres yang dirasakan oleh mahasiswa adalah karena adanya problematik internet use. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019, pengguna media sosial terbanyak di Provinsi Jawa Barat adalah Bandung dengan persentase mencapai 82,5%. Frangers et al. Menjelaskan bahwa kelompok yang rawan mengalami problematik internet use adalah mahasiswa, dikarenakan mahasiswa mempunyai jadwal yang tidak terstruktur, banyak waktu luang, serta tersedianya wifi di universitas yang tidak terbatas. Kas et al. Menyebutkan bahwa problematik internet use akan memberikan dampak bagi kesejahteraan individu, seperti halnya individu akan mengalami kelelahan fisik, mudah sakit, kesulitan tidur, serta kurang dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pengaruh problematik internet use terhadap subjective well-being perlu diteliti karena problematik internet use dapat berdampak negatif pada kesejahteraan individu. Subjective well-being yang rendah akan memberikan masalah bagi mahasiswa yang dituntut untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana gambaran problematik internet use pada mahasiswa Universitas Islam Bandung. Yang kedua, bagaimana gambaran subjective well-being pada mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dan yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh problematik internet use terhadap subjective well-being pada mahasiswa Universitas Islam Bandung. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh problematik internet use pada mahasiswa dapat mempengaruhi subjective well-being. Selanjutnya, untuk tinjauan teoritis, di sini terdapat variabel problematik internet use dan subjective well-being. Untuk problematik internet use adalah perilaku seseorang dalam menggunakan atau mengakses internet yang maladaptif dan dapat menghambat seseorang dalam beberapa aspek kehidupannya, baik sosial, akademis, dan psikologis. Untuk subjective well-being adalah penilaian yang berdasar dari individu sendiri terhadap suatu kejadian, baik berupa kognitif maupun afektif. Untuk kerangka pikirnya, di sini terdapat problematik internet use yang dipengaruhi oleh preference for online social interaction, mood regulation, cognitive perturbation, compulsive internet use, dan yang terakhir negative outcomes. Yang mempengaruhi subjective well-being diantaranya adanya aspek kognitif dan afektif. Untuk hipotesisnya sendiri, terdapat pengaruh yang signifikan antara problematik internet use terhadap subjective well-being pada mahasiswa universitas. Selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian kausalitas. Variabel penelitiannya adalah problematik internet use sebagai variabel bebas dan subjective well-being sebagai variabel terikat. Alat ukur problematik internet use dibuat oleh Kaplan pada tahun 2010 yang sudah diterjemahkan oleh Esther Widi Andangsari. Sedangkan alat ukur subjective well-being yang digunakan adalah teori dari Diner dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Hanif Akhtar. Untuk populasi dan sampel, populasinya adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung dengan sampel penelitiannya adalah sebanyak 390 mahasiswa. Selanjutnya, teknik samplingnya adalah menggunakan kuota sampling dan analisis datanya adalah analisis regresi linear multivariat. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat tabel mengenai gambaran tingkat problematik internet use dan juga gambaran tingkat subjective well-being. Selanjutnya terdapat tabel mengenai koefisien determinasi yang apabila kita bacakan untuk model Y1 di sini menunjukkan bahwa variabel problematik internet use mampu menjelaskan variabel dependen untuk SWLS sebesar 11,1%, sedangkan 88,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk model Y2 didapatkan bahwa variabel problematik internet use mampu menjelaskan variabel span sebesar 44,8%, sedangkan untuk 55,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa problematik internet use memberikan dampak yang negatif terhadap subjektif well-being pada mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Menurut teori Kaplan, penggunaan internet menjadi masalah karena menunjukkan perilaku dan pemikiran yang tidak sehat saat menggunakan internet, serta memiliki efek negatif yang beragam pada bidang sosial maupun akademik. Maka dari itu, dengan adanya hasil bahwa penggunaan internet yang berlebihan pada mahasiswa Universitas Islam Bandung ini memberikan dampak yang negatif terhadap kepuasan subjektif. Selanjutnya, untuk simpulan didapatkan bahwa problematik internet use mahasiswa Universitas Islam Bandung sebagian besar termasuk ke dalam kategori tinggi. Selanjutnya, subjective well-being pada mahasiswa Universitas Islam Bandung dalam aspek SWLS dan SPEN sebagian besar termasuk ke dalam kategori rendah. Selanjutnya, terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara problematik internet use terhadap subjective well-being pada mahasiswa yang menggunakan internet di Universitas Islam Bandung, sehingga dapat disimpulkan bahwa problematik internet use memberikan pengaruh negatif terhadap subjective well-being. Artinya, semakin tinggi problematik internet use, maka semakin rendah subjective well-being. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.